Penyebab tadi masih ingat penyebab fluktuasi si produk keuangan, mau saham kayak apapun dan sebagainya. Penyebabnya tadi saya bilang ada dua ya. Satu, systemic risk. Satu, unsystemic risk. Systemic risk ini ekonomi makro. Unsystemic risk fundamental bisnis perusahaan. Contoh gampangnya begini. Saya punya toko di sebuah mall. Ya. Atau saya punya kios di sebuah pasar. Pasar tradisional. Saya punya kios. Saya jualan telur. Terus banyak juga yang lain jualan telur juga ya. Dan pas semua orang pada datang ke pasar, ada yang mau beli telur, ada yang beli ayam dan sebagainya. Oke? Nah, mungkin nggak pasar kios saya sepi? Kalau kios saya sepi sendirian, sementara yang lain rame, berarti ada yang salah dengan produk saya. Ya, misalnya lihat kiri kanan, kok yang lain sih banyak customer, kok gua doang yang sepi? Berarti itu unsystemic risk. Mungkin toko kita jelek, pelayanan kita jelek, mungkin barang kita jelek, sehingga orang nggak datang. Yang lain rame, berarti nothing wrong with systemicnya, tapi something wrong dengan unsystemic. Sebaliknya, kalau toko saya sepi, dan toko semua orang juga sepi, padahal telur saya telur terbaik, pelayanan saya semua customer dikasih salam, disenyumin, nah itu berarti systemic risk. Orang-orang pada nggak datang ke pasar. Paham ya? Bedanya sistemik dengan asistemik. Jadi bisnis saya itu, saya bisa datangin omset atau nggak datang omset itu tergantung pada dua faktor ini. Bisa jadi saya dapat omset tinggi, bisa jadi saya dapat omset yang sangat rendah. Jadi kalau bisnis kita nih jelek nih, pikirin gara-gara sistemik atau gara-gara unsistemik. Nah, sama harga saham itu atau harga bond itu naik turun itu perhatiin itu karena sistemik atau karena unsistemik. Misal saya beli saham BCA saat ini, harganya turunnya gila-gilaan. Lihat laporan keuangannya, kok profitnya tinggi, naik terus, tiap tahun naik terus. Kenapa harga sahamnya turun ya? Ada yang salah nggak dengan unsistemiknya? Nggak ada. Labanya naik terus. Dividennya dibagi-bagi terus. Terus kenapa harganya turun? Oh, unsistemik. Masalah. Iya. Masalah ekonomi makro. Kalau suku bunganya tinggi, orang nggak mau masuk pasar modal. Ya ngapain saya masuk pasar modal? Mendingan masuk money market aja, ya, buka deposito. Buka deposito kalau di bank digital bisa 6% bahkan sampai 8% per tahun. Ngapain saya beli saham atau beli sukuk? Yang returnnya sukuk juga cuma 6%. So jadi kalau suku bunga tinggi, definitely pasar modal ini tinggal. Atau inflasi tinggi. Masih ingat kalau inflasi tinggi maka suku bunga akibatnya tinggi. Iya, misalnya. Ya, kalau inflasi tinggi maka suku bunga tinggi. Kalau suku bunga tinggi maka menderita ke systemic risk. Oke. Nah, ketika kita lihat secara unsystemik nggak ada masalah, tapi secara sistemiknya ini nggak masalah, secara sistemik masalah, maka harga akan jatuh. Perusahaannya jatuh nggak? Enggak. BCA sekarang baik-baik aja, BRI sekarang baik-baik aja, tapi harga sahamnya jatuh. So jadi ini kayak nggak relate kan jadinya. Perusahaannya nggak. Jadi harga jatuh itu tidak serta merta
Artinya bahwa perusahaannya kinerjanya buruk. Ya, ini sekarang paham. Mau bukti nggak? Baru diomongin BCA harganya turun kan? Tuh, Baik ya. Oh iya. Iya. dari pertengahan 2025 sampai sekarang 2026 turun. Setelah sebelumnya naik-naik ke puncak gunung, turun. Sahamnya Dewa. Kenapa? Sahamnya. Iya, harga sahamnya. Kalau ketika jatuh bagus gak kalau apa? Ntar dulu, saya jelasin dulu sistemik sama sistemik ya. Ini harganya turun, kita lihat ini karena sistemik atau unsistemik. Jangan judge dulu, lihat dulu. Saya lihat fundamentalnya. Itu laporan boleh, Kak. Semuanya. Siapa sih yang analisis laporannya ini? Sabrina. Sabrina yuk, Speak up, tolong. Jelasin apa ini? Analisis ya masing-masing. Yang apa ya? Lagi baik efek laporan. Tuh lihat laporan keuangannya, sama kalian kelihatan nggak? Ini profitnya. Naik terus kan? 2021 segini, 2022 segini, 2023 segini, 2024 segini, 2025 lebih tinggi lagi. Kenapa turun? Sistem ini. Berarti nggak ada masalah secara unsistemiknya. Yang masalah adalah sistemik. Jadi harga mencerminkan kinerja perusahaan nggak? Iya, jadi nggak serta-merta jadinya. Karena ada faktor unsistemik ini. Nah ini jadi peluang nih. Kalau faktor unsistemik, sementara perusahaannya bagus, kira-kira beli nggak saham BCA? Beli. Gampang kan? Saya bilang beli investasi itu susah. Ih, caranya. Cebanan. Artinya harga segitu tuh diskon. Diskon. Nah, jawab itu saya jawabannya. Iya. Kemarin emas turun. Ntar dulu pelan-pelan. Jadi kalau dulu belinya harganya di 10.000 kan? Pas ada masalah sistemik, sementara unsistemiknya gak ada masalah, harga turun dari 10.000 ke 7.000-an, diskon 30%. Gitu dong cara ngelihatnya. Sekot. Cek out.